Mana? Atau perlu saya ulangi yang tadi? Enggak perlu? Perlu saya ulangi lagi enggak? Jangan. Jangan minta? Sudah bisa ya? Ya. Nah, ini tadi contoh pertama. Kalau kita gunakan metode Gauss, itu kita membuat matriks segitiga. Nah, tadi langkahnya tadi sudah kita lakukan. Kalau ini kita gunakan dengan metode eliminasi biasa tanpa menggunakan metode Gauss. Kalau kita menggunakan metode Gauss, maka kita buat dulu augment matriksnya seperti ini. Jadi ini matriks ini berasal dari persamaan ini. Jadi sudah saya jelaskan dari mana angka 113. Jadi ini 1 3 2 4 8 gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya sudah saya jelaskan juga tadi. Mudah-mudahan nanti silakan dipelajari lagi. Kemudian ya, contoh persamaan tadi sudah kita kerjakan juga. Nah, sekarang kalau matriks eliminasi Gauss, itu tadi eliminasi Gauss ya. Nah, sekarang kalau ini contoh duanya juga nanti silakan. Kalau yang tadi itu eliminasi Gauss ini kita dapatkan untuk persamaan yang dua variabel saja begini. Sekarang bagaimana kalau 3 variabel? Nah, ini contohnya. Jadi angka 1, 1, 2 ini kan 1 ya. Ini 1, 2 sama dengan 9. Jadi 1, 1, 2, 9. 2, 4, min 3 ya. 2, 4, min 3, 1. Ini masuk di sini. 2, 4, min 3, 1. 3, 6, 5, 0. Ini hasilnya. Ini ya. 3, 6, min 5, 0. Ya, langkah pertama ya sama yang tadi. Ini kita nolkan dulu. Tapi mengacu ke sini. Ini jadikan matriks acuan. Jadi untuk menolkan ini maka 2 sama dengan 2 dikurangi 2 kali 1 yang ini ya. Ini kan kalau kita buatkan kolom tadi, misalkan ini A, B, C ya, D. Baris 1, baris 2, baris 3. Jadi rumusnya sebenarnya menjadi begini. A2 dikurang 2A1. Jadi yang ini sama dengan A2. Jadi yang di sini ya. A2 dikurang 2A1. Kalau yang di bawahnya, yang sebelah sininya, B2 dikurang 2B1. Yang ini. Dan yang ini C2 dikurang 2C1. Bisa ya? C2 itu ini min 3 ya. Dikurang 2 dikali C1 yang ini. Ini C1 yang ini. Maka hasilnya berapa itu kan nilainya. Kemudian nilai-nilai itu ya. Itu kita masukkan ke sini. Ya ini jadi 0 ya. Ini menjadi 0. Ini ya. Kemudian ini angka 2. Ini 7. Ini. Min 17. Ini. Selesai untuk baris yang ini. Nah, sekarang kita selesaikan dulu baris yang di bawahnya lagi. Nah, rumusnya B3 kurang 3B1. Karena dia di sini tadi dianggap kolom B ya.
Kalau di sini saya rubah tadi kolom. Jadi kalau kita mau ikuti rumus yang ini B, ini B ya. Jadi saya hapus saja supaya sama dengan ini B ya. Arah sama dengan rumus di atasnya. B, C, D, E. Ya. Jadi rumus untuk menyelesaikan, untuk menolkan yang di bawahnya ini. Jadi intinya tadi kita sudah dapat 1, 0. Sekarang kita mau buat lagi di bawahnya 1, 0, 0. Jadi kita mau nolkan lagi yang baris yang ini. Angka 3 ini kita mau nolkan lagi. Maka caranya adalah B3. Ini B, ini kan 1, 3. Ini sama ya B, C, D, E sama. B3 yang ini ya. Kurang 3 kali B1. Tetap yang ini menjadi acuan. Tolong yang buat garis itu dihapus garisnya. Yang buat garis tolong dihapus. Ya. Maka B3 sama dengan B3 dikurang 3B1 untuk yang di atas. Yang ini ya, yang baris ini. Dan selanjutnya adalah C3 dikurang 3C1. Begitu juga. Dan seterusnya D3 dikurang 3D1. E3 dikurang 3E1. Sehingga didapatkan nilai-nilai itu. Nah, sehingga nilai ini kita masukkan 0 masuk di sini, 3 masuk di sini, min 11 masuk di sini, min 27 masuk di sini. Kita dapatlah persamaan ini. Matriks seperti ini maksudnya ya. Nah, setelah matriks itu kita dapat, maka selanjutnya kita mau buat persamaan lagi sehingga persamaannya ya. Kenapa Nugra? Tunggu banyak temanmu yang baru masuk ini. Ya, nanti contoh-contoh ini saya share ya di dalam di Edmodo, nanti saya pelajari. Nah, selanjutnya saya akan langsung bahas ke durasi kita yang cuma sedikit. Saya akan langsung bahas metode Gauss-Jordan ya. Metode Gauss-Jordan adalah penyempurnaan dari metode Gauss. Ya, perbedaannya tadi sudah sebutkan, kalau metode Gauss itu dia membentuk matriks segitiga, sedangkan metode Gauss-Jordan itu membentuk matriks diagonal atau matriks identitas. Nah, ini matriks identitas seperti ini maksudnya. Jadi ini membentuk, nanti pada akhirnya kita akan membuat matriks seperti ini. Jadi semua matriks itu kita buat menjadi 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi yang diagonal itu maksudnya yang ini. Jadi yang di tengah-tengah ini semua matriks angka 1 atau ini kita sebut sebagai matriks identitas. Nah, kalau kita buat contoh tadi itu kita masukkan dalam soal yang ini. Dalam soal yang ini. Nah, itu hasilnya juga akan, nilainya akan sama ya. Hasil yang kita dapat akan sama. Ada video yang sudah saya pernah share ke dalam dinding Edmodo. Nah, itu nanti kita coba bahas ya. Sudah lihat videonya yang saya pernah kirim?
Bapak ya. Baca ya. Ya. Ini kita coba kita amati ya. Ini salah satu contoh. Silakan diperhatikan kita jahas. Ya. Ya, ini ya. Tadi apa yang sudah saya jelaskan tadi, prinsipnya sama juga. Jadi koefisien ini kita dapatkan dari sini, dari koefisien masing-masing ini. Ya. Kemudian nanti x, y, z itu nilai ini. Gitu. Ini. Maka nanti akan didapatkan penyelesaiannya. Kita ikut dulu, kita bahas. Kita ikut dulu videonya ini. Banyak teman yang baru masuk ini, akhirnya nggak bisa ikut ini. Jaringan kayak ini. Pengaruh jaringan. Oke.
J. Silakan diikuti ya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ya. Diikuti aja dulu videonya, nanti kalau tidak dimengerti nanti ditanyakan. Baru tahu nah. Lapor aku.
Bagus Cika. Ya, jadi intinya tadi itu setelah kita lihat ya, intinya adalah kita membuat yang belum angka 1 diagonal ini kita jadikan angka 1 utama dulu. Itu intinya dulu. Ya, intinya ini. Kapan sudah 1 ini terbentuk diagonal, baru kalian nolkan yang di sebelahnya atau di atasnya. Ini kan kalau sampai di sini videonya kita lihat, ini 1 utama sudah ada memang angka 1 utama yang kedua kita bentuk tadi. Ini sekarang dia langkah selanjutnya adalah angka 8 ini mau dijadikan 1 utama. Sehingga angka 8 supaya menjadi 1 jadi dibagi 8, maka di sini 1/8 dikalikan dengan baris ke 3 ini. Angka 8 ini dijadikan menjadi angka 1 maka dikali dengan 1/8. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya jelaskan lagi. Kalau kita mau lihat urutannya ya, dari urutannya yang mengenolkan itu, kalau di sini sudah angka 1, oke. Yang selanjutnya adalah yang di bawah ini, kemudian ke bawah ini, baru ke sini. Sama juga ini. Ini dulu, ini yang dia nolkan ini, kemudian ini, yang kedua, ketiga. Kemudian dia jadikan setelah matrik identitas terbentuk ini ya, yang dia nolkan, yang ini dulu, kemudian di sini, baru terakhir yang ini. Jadi yang terakhir itu
bagian atas itu terbaliknya dia. Jadi terakhir yang dinolkan ya. Ya. Ya, jadi setelah terbentuk matriks identitas ini, maka berapa nilainya? Ini adalah nilai X, ini nilai Y, ini nilai Z. Gitu. Jadi setelah matriks yang kita buat tadi terbentuk menjadi matriks identitas, maka berapapun nilai hasilnya, angka ini itulah nilai X-nya, nilai Y-nya, nilai Z-nya. Ya, kalau mau dites apakah dia sudah benar atau belum, nah itu nanti bisa di ya ke dalam persamaan ini ya. Ini maksudnya. Ya. Oke. Ya, sampai di situ tadi ada pertanyaan. Waktu kita sisa 4 menit ini sebelum kita tutup. Apa ada pertanyaan? Karena materi juga nanti ini saya mau share, termasuk videonya ya, video kita belajar tadi. Nanti saya kirim. Karena ada temanmu tadi yang terlambat masuk supaya bisa dia ikuti ini. Apa namanya? Pertemuannya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Waktu kita sisa 3 menit 56 detik. Kebetulan yang masuk mengikuti ini ada cuma 17 orang ya. Jadi ada sebagian besar teman-temanmu yang tidak mengikuti materinya. Nanti saya tetap akan kirim videonya di Edmodo. Nanti silakan dibuka ya. Kemudian setelah ini ada tugas yang saya akan berikan ya, cara menghitung metode Gauss-Jordan. Nanti ada tugasnya, tapi tugas 1 minggu lah. Nanti minggu depan baru paling lambat kalian kumpul. Ya, semakin cepat semakin bagus. Jangan nanti tiba mau sudah dekat waktunya baru kalian sibuk untuk mengumpul, alasan tidak ada jaringan, HP-nya rusak, kemudian ya macam-macam lah.
Padahal saya sudah kasih waktu 1 minggu. Jadi tolong dipercepat penyelesaiannya. Contohnya itu saya kasih mirip dengan di video tutorial tadi. Nanti kalian bisa pelajari di situ, termasuk materi yang tadi saya sudah jelaskan. Saya akan upload di Edmodo. Kemudian temannya yang tidak sempat mengikuti secara online, belum disampaikan saya juga pahami bahwa kalian karena berada di kampung barangkali ya, jaringan yang berbeda-beda ya, tapi saya bisa mungkin diikutilah. Kalau mata kuliah lain lancar ya, video online-nya begini lancar semua dosen. Semua ya? Semua, Pak. Semua, Pak. Tidak Semua, Pak. Oh, tidak semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, jadi bagaimana sistemnya kalau tidak semua? Lewat apa perkuliahannya? Ada yang lewat WA, Pak. Oh, lewat WA. Iya, ya. Ya, barangkali ya mungkin metodenya yang berbeda, tapi kalau saya lebih suka menggunakan begini karena kita bisa sambil tanya jawab. Cuman kekurangannya memang boros ya, boros data. Jadi Iya, Pak. ya, cepat habis kan? Cepat habis ya. Ya anggap aja kalian video call sama pasangannya. Oke? Ya saya juga. Siapa? Siapa yang ketawa ini? Isya Kamil lagi ya ketawa ini. Oke. Habis ini saya berikan tugas di Edmodo, silahkan dibuka ya. Contoh soal untuk Gauss Jordan, silahkan kalian selesaikan. Saya cuma berpesan, mudah-mudahan kita semua sehat sampai ketemu minggu depan. Minggu depan juga jamnya sama ya. Saya pertemuan lagi berapa kali kita stop. Setelah itu baru meet. Nanti diganti dengan nggak salah berpasangan Pak Muryadin saya ya. Jadi setelah saya selesai nanti Pak Muryadin yang melanjutkan. Saya masih ada beberapa pertemuan lagi. Oke, saya kira cukup. Selamat siang. Semoga sehat selalu.